Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 327 sampai 330. Choose. Sebelumnya, kita sudah membahas sampai Yowon yang akhirnya menolong Yogun untuk menyembuhkan sakit langka yang dia derita, yaitu penyumbatan darah dingin. Itu pun setelah mendapatkan izin dari Moongyu. Yogun melakukan metode yang sudah diajari oleh Gamrosu, yaitu dengan mengalirkan energi yang miliknya ke tubuh Yogun dan menerima aliran energi yin dari Yogun, kemudian mensirkulasi energi yin itu dalam tubuhnya dan mengeluarkannya. Awalnya berjalan lancar meski ada perlawanan dari Yogun, namun tiba-tiba energi iblis langit milik Yogun yang selama ini tertidur tiba-tiba bangkit dan melahap energi dingin milik Yogun yang seharusnya dikeluarkan. Yogun berusaha untuk menenangkan energi iblis langit di dalam tubuhnya, tapi energi itu malah terus melahap energi dingin Yogun dan semakin membesar. Yogun terpaksa harus mengeluarkan energi yangnya agar bisa menyeimbangkan kedua energi itu. Meski dia bisa menggunakan dan mengatur energi di sekitarnya, tapi Yogun belum bisa mengendalikan energi dingin Yogun. Untungnya sudah terjadi perubahan pada Yogun setelah penyumbatannya terbuka. Kulitnya yang tadinya pucat sekarang telah menemukan warnanya kembali. Tubuhnya pun mulai menghangat seperti suhu tubuh manusia normal, dan matanya yang transparan telah kembali menjadi coklat. Sepertinya metode ini berhasil, dan sekarang bukan Yogun lagi yang harus dikhawatirkan, melainkan Yogun sendiri. Nafas Yogun mulai dingin dan darahnya pun terasa membeku karena energi yin yang berada di dalam tubuhnya. Tentu saja Nano langsung bertindak dengan mengatur suhu tubuh Yogun agar menghangat. Kalau nggak ada Nano akan sangat berbahaya. Saat ini Yogun memiliki energi yin yang hampir setara dengan energi yangnya. Dan mulai terjadi perubahan pada Yogun. Yogun berevolusi guys, dikira Pokemon kali. Sementara itu, setelah sekitar 30 menit pergi dari situ, Wang Jing pun kembali dengan perasaan yang bercampur aduk. Dia memang akan melakukan apa saja demi anaknya, tapi gimana pun dia adalah seorang ayah. Dia berpikir apa yang akan dilakukan istrinya yang bernama Gayen jika dia masih hidup. Istriku, apa yang akan kau lakukan? Mungkin kayak gitu kali ya. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh ledakan energi. Wang Jing merasakan kalau energi dingin mulai melemah, tetapi ada ledakan energi lain yang lebih mengerikan. Wang Jing langsung melesat ke pondok tamu dan melihat kalau anggota Yogun dan Wang Bun sedang berdiri di luar pondok tamu. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak karena energi mengerikan itu. Wang Jing bertanya pada Gamrosu apa yang terjadi. Gamrosu hanya bisa menatap pondok itu dengan ngeri karena dia sendiri pun tidak tahu apa yang sudah terjadi di dalam. Gamrosu gemetar ketakutan. Dia memang bukan seorang ahli bela diri, jadi nggak mungkin dia bisa merasakan energi di sekelilingnya. Tapi saat itu dia merasa seperti sedang berhadapan dengan seekor binatang buas melalui instingnya. Saat itulah bangunan yang menjadi beku itu tiba-tiba hancur. Duar! Seluruh bangunan itu meledak dan hancur berantakan. Terlihat dua bayangan orang di tengah kepulan debu. Ho Sangwa terkejut dan membuang muka karena yang dilihatnya adalah Yogun yang tidak mengenakan sehelai pakaian pun, hanya armguard hitam di pergelangan tangannya saja. Moongyu yang datang belakangan terkejut dan memanggil Yogun dengan khawatir. Tapi Yogun seperti nggak dengar suaranya. Ditambah dengan energi mengerikan di sekelilingnya membuat Moongyu tambah cemas.
Di belakang Yowun ada seorang wanita cantik berambut perak yang sedang terbaring tanpa pakaian. Itu adalah Yogun. Wang Jing yang mengira ada apa-apa dengan Yogun langsung berlari menghampiri Yogun. Namun ketika akan melewati Yowun, tiba-tiba saja Yowun mengayunkan tangannya. Kelihatannya hanya seperti ayunan biasa, tapi ayunan itu mengandung energi yang kuat. Wang Jing mengangkat tangannya untuk menangkis. Tangan Yowun yang terlempar karena tangkisan itu menembakkan energi besar yang membelah halaman pondok tamu itu. Dan yang lebih mengejutkan, energi itu membekukan halaman, sama seperti energi yang dikeluarkan Yogun saat dia lepas kendali. Dan sekarang area itu menjadi sangat dingin. Saat itu Wang Jing mendengar helaan nafas Yogun meski samar. Dia pun melirik pada Yogun yang disadarinya telah menemukan warna kulitnya kembali dan tampak baik-baik saja. Wang Jing merasa lega, metode pengobatannya berhasil, tapi dia mengkhawatirkan keadaan Yogun yang aneh. Memang sulit dijelaskan, tapi Wang Jing merasakan ada energi dingin dari penyumbatan darah dingin dan satu lagi energi mengerikan dalam tubuh Yowun saat ini. Melihat mata Yowun yang tidak fokus, Wang Jing menebak kalau Yowun sepertinya mengalami kegagalan sirkulasi energi. Gagal mensirkulasi energi adalah sesuatu yang dapat terjadi pada pendekar manapun saat mereka salah mengatur energi Qi dalam tubuh mereka. Efeknya bermacam-macam, namun biasanya pendekar itu akan mengalami kegilaan dan menyerang orang-orang di dekatnya tanpa sadar. Wang Jing berusaha untuk menyadarkan Yowun. Kalau Yowun kehilangan kendali atas dirinya sendiri, maka dia harus disadarkan. Jika seorang pendekar dengan level Supreme Master mengalami kegagalan sirkulasi energi, maka akan dipastikan akan terjadi pembantaian di area dia berada. Ini adalah situasi yang sangat buruk. Wang Jing pun berusaha untuk menarik Yowun keluar dari bangunan itu. Kalau dia memang harus bertarung dengan Yowun, maka dia harus menjauhkan Yowun dari situ, karena bisa saja Yowun terkena dampaknya. Wang Jing pun memegangi Yowun dan berusaha untuk menariknya keluar, tapi Yowun mengayunkan tangannya dan berusaha untuk menusuk Wang Jing. Wang Jing berhasil menghindar. Refleksnya sangat bagus, pantas untuk disebut sebagai satu dari 5 pendekar terkuat se-Wulin. Tapi menghindar gak nyelesain masalah. Pokoknya dia harus menarik Yowun keluar bangunan agar Yogun selamat. Wang Jing menyilangkan tangannya dan melepaskan energi kepada Yowun. Energi yang kuat menerpa Yowun dan saat itu Wang Jing mengangkat tangannya dan Yowun pun terlempar ke atas. Mungyu, Hubong, dan Ho Sangwa yang menyaksikan itu terpana. Karena apa yang dilakukan Wang Jing sangat luar biasa. Seharusnya Yowun akan terluka jika terkena serangan yang tadi. Tapi Wang Jing membuatnya tidak terluka sama sekali dan hanya membuat Yowun terlempar saja. Wang Jing pun mendorong tubuh Yowun menuju taman pondok yang tidak ada siapapun di sana. Tapi Wang Jing terkejut karena Yowun berhasil menghalau energi Wang Jing. Yowun pun langsung melompat dan langsung menyerang Wang Jing seolah Wang Jing adalah musuhnya. Wang Jing pun mengubah taktiknya. Kalau memang Yowun mengejarnya, maka dia aja yang pergi menjauh dari situ. Saat Yowun mengejar Wang Jing, dia merentangkan tangannya seolah mau mengambil sesuatu. Dan sesuatu itu muncul di antara reruntuhan bangunan. Sesuatu itu adalah golok unik milik Yowun, yaitu White Dragon Blade. Yowun menangkapnya dan langsung menyerang Wang Jing. Yang unik, White Dragon Blade mengeluarkan energi dingin. Wang Jing memanggil Wang Bun yang direspon Wang Bun dengan melemparkan satu dari 2 pedang gandanya. Wang Jing menangkapnya di udara dan mengayunkannya untuk bertahan dari serangan White Dragon Blade.
Dengan dua senjata saling berbenturan, suara besi saling beradu memenuhi area itu. Badai energi menerpa mereka yang menonton dan membuat tanah menjadi retak. Tekanan itu membuat Gamrosu yang hanya manusia biasa terlempar dan Hosangwa berlari untuk menangkap Gamrosu. Semua anggota Yowun yang ada di situ syok menyadari kalau Yowun mengalami kegagalan sirkulasi energi. Siapapun pasti akan mengira seperti itu melihat gejala yang dialami Yowun sekarang. Sementara itu Wang Jing menyipitkan matanya. Dia tahu Yowun bukan orang biasa. Energinya hampir setara dengan energinya. Yang jadi masalah adalah energi dingin Yowun. Wang Jing bisa merasakan energi dinginnya melalui pedang gandanya. Dia berusaha untuk mencairkan kebekuan itu dengan energinya. Tapi rasanya kebekuan itu tidak ada batas sama sekali gitu kan, tidak terbatas. Seperti energi Yogun saat dia lepas kendali. Loh, jangan-jangan Yogun malah menyerap energi dingin itu, bukannya mengeluarkannya. Padahal Wang Jing mendengar dari Gamrosu kalau Yowun akan mengeluarkan energi yin itu melalui duel maut di kamar. Tapi sepertinya Yowun malah menyerapnya. Kenapa dia malah ngelakuin hal bodoh begitu, pikir si Wang Jing. Pasalnya, itu bukan hal yang bisa dilakukan oleh seorang pendekar, meskipun mereka sudah mencapai level Supreme Master. Karena seorang pendekar yang telah berlatih dengan energi yang mereka, kemudian menyerap energi yin, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam tubuh. Sekalipun mereka mampu mengendalikan energi yang ada di sekitar mereka. Wang Jing menjadi muram. Karena itu artinya dia terpaksa harus menghentikan Yowun dengan cara yang ekstrim. Hanya itu caranya menghentikan seorang pendekar yang menjadi gila dan gak bisa mengendalikan kekuatannya. Kebanyakan pendekar yang mengalami hal ini akan lepas kendali dan akhirnya mati karena energi yang kacau. Tapi yang dihadapinya sekarang adalah Yowun, seorang pendekar dengan kekuatan yang hampir setara dengannya. Wang Jing meminta pedang yang satunya lagi pada Wang Bun, yang langsung melemparkan pedang itu pada ayahnya. Moon Gyu shock melihat Wang Jing yang menjadi serius dengan kedua pedang gandanya dan berteriak apa yang mau dilakukan Wang Jing. Wang Jing dengan terpaksa berkata kalau dia nggak menghentikan Yowun di sini, maka akan terjadi pembantaian di wilayah itu. Wang Jing pun langsung menyerang Yowun dengan mengincar tangan kanannya. Saat pedang Wang Jing akan memotong bahu kanan Yowun, arm guard Yowun melepaskan dirinya dan membentuk pedang hitam, kemudian menahan serangan pedang ganda Wang Jing. Wang Jing terkejut dan melompat ke belakang. Lah, jadi itu pedang? Gimana bisa? Pikirnya. Hubong terkesiap dan berteriak, itu kan pedang iblis langit. Pedang iblis langit terlihat bergerak dengan sendirinya untuk melindungi tuannya. Tapi bukan berarti pedang itu memiliki pemikiran sendiri. Pedang itu melayang bergerak ke tangan kanan Yowun yang langsung digenggam Yowun. Sekarang Yowun menggenggam pedang iblis langit di tangan kanannya dan White Dragon Blade di tangan kirinya. Wang Jing terkejut dan berpikir, right sword, left blade. Untung bukan racun dan madu ya guys. Wang Jing sendiri mendapatkan gelar pendekar pedang ganda karena menggunakan pedang di kedua tangannya. Tapi situasi Yowun sangat unik karena senjata yang digunakan berbeda. Yang satu pedang dan satu lagi golok. Saat itulah terjadi sesuatu yang luar biasa. Wang Jing melotot gak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pedang iblis langit diselubungi oleh force chi hitam yang terasa mengerikan. Itu aja udah bikin orang melotot gak percaya. Tapi ada lagi yang bikin semuanya terkejut. Force chi putih dengan rasa dingin yang menggetarkan keluar dari White Dragon Blade.
Wang Jing terpana melihat yang dilakukan Yowun. Yowun menggunakan 2 energi dalam satu waktu sekaligus. Itu adalah hal yang mustahil dilakukan. Gak ada seorang pun yang bisa mengendalikan 2 energi besar, yin dan yang berada dalam tubuh secara bersamaan. Jadi itu bukan kegagalan sirkulasi energi. Saat itu mata Yowun kembali menjadi normal. Kita sedikit flashback ya guys ke saat Yowun mau mengendalikan energi yin. Energi iblis langit adalah energi mengerikan yang telah tersimpan di dalam pedang iblis langit selama ratusan tahun. Saat ini telah disimpan Yowun di dantiannya, tapi energi ini hidup dan memiliki kesadarannya sendiri. Energi ini sangat mengerikan dan memiliki daya hancur yang besar, gak seperti energi yang lainnya. Itu sebabnya Yowun jarang menggunakan energi iblis langit, kecuali jika dia sangat membutuhkannya. Yowun saat ini kesulitan untuk mengendalikan energi ini. Yowun kira energi iblis langit hanya akan memperbesar kekuatannya saja. Tapi ternyata energi ini malah melahap energi yin yang bahkan berbeda tipe. Yang satu dingin, satunya lagi panas. Yowun terpaksa harus mengeluarkan energi yang-nya untuk bisa mengendalikan energi yin yang diserap oleh energi iblis langit. Tapi dengan kekuatan energi yin yang tak terbatas membuatnya kehilangan keseimbangan. Sementara itu, setelah penyumbatan di tubuhnya terlepas, Yowun langsung pingsan. Saat ini Yowun fokus untuk mengendalikan energi yin yang berlebihan ini dan mulai membekukan dirinya. Memang lebih cepat kalau mengeluarkan energi yin secara langsung, tapi sekarang itu mustahil karena energi iblis yang malah menyerap energi ini dan menyimpannya di dalam dantian Yowun. Energi iblis langit memang menyerap energi yin dan menyiapkan tubuh Yowun untuk menyesuaikan diri dengan energi baru ini. Tapi kelamaan dan akan menyebabkan kegagalan sirkulasi energi. Yowun muntah darah saat dia mencoba untuk mensirkulasi energi ini. Yowun berusaha membentuk energi yang setara dengan energi yin yang diserapnya dalam tubuhnya. Tapi dengan 2 kekuatan yang saling berlawanan berada dalam tubuh Yowun, jumlahnya sudah melebihi yang mampu Yowun tangani. Jadi nggak aneh kalau dia mengalami luka dalam. Saat itu Nano langsung menyembuhkan luka dalam Yowun. Mungkin kalau nggak ada Nano, Yowun udah pingsan dari kapan tahu. Tapi Yowun harus menyelesaikan ini dari akarnya kalau mau semua ini berhenti. Setelah berpikir, sebuah ide muncul di kepalanya. Menyeimbangkan kedua kekuatan ini sepertinya mustahil. Jadi dia hanya perlu menyatukan kedua energi ini saja. Kalau dia nggak bisa membuang energi yin-nya, maka hanya ada satu cara, yaitu menyatukan energi yang dan energi yin. Belum pernah ada pendekar yang berani melakukannya di masa lalu. Setelah berpikir bagaimana cara untuk menyatukan kedua energi ini, Yowun pun jatuh dalam keadaan tidak sadar, jadi kayak lagi trance gitu guys. Karena berada di alam bawah sadar. Dan ketika dia kembali tersadar, kedua kekuatan itu telah menyatu. Menyatu seperti yin dan yang sesungguhnya. Tahu kan simbol yin dan yang hitam putih itu tuh. Nah, jadi kayak begitu tuh bersatu. Itu tuh sebenarnya mustahil dilakukan, guys. Chi hitam dan putih di kedua senjata Yowun adalah buktinya. Ini kita udah balik lagi ke masa sekarang ya. Semua orang yang menyaksikan itu syok. Wang Jing menanyakan keadaan Yowun dengan jarak 5 langkah. Yowun terkejut melihat Wang Jing. Dia memang merasa ada yang berduel dengannya saat dia sedang berusaha untuk menyatukan kedua energi itu. Dan sepertinya orang itu adalah Wang Jing. Dalam keadaan seperti itu, tanpa sadar, Yowun mencari lawan untuk melepaskan energinya.
Kalau nggak ada Wang Jing, mungkin Yowon sudah menghancurkan wilayah itu sekarang. Dia harus berterima kasih pada Wang Jing. Saat Yowon mengucapkan terima kasih, tiba-tiba terjadi perubahan lagi pada Yowon. Force Chi putih pada White Dragon Blade berubah menjadi hitam dan Force Chi hitam pada pedang iblis langit mulai mengeluarkan energi dingin. Wang Jing syok melihatnya. Dengan Yowon yang bisa melepaskan dua energi yang berbeda saja sudah mengejutkan. Tapi yang terjadi sekarang, kedua energi itu sedang berusaha untuk menyatu menjadi sempurna. Moon Gyu yang khawatir bertanya pada Wang Jing apa yang terjadi pada Yowon. Karena hanya Wang Jing yang mengerti apa yang terjadi pada Yowon saat ini. Wang Jing bergumam kalau Yowon sedang berusaha menyatukan dua energi yang saling berlawanan. Wang Jing benar-benar terpesona. Dia nggak yakin akan sekuat apa energi yang telah menyatu itu. Kekuatan energi itu bertambah besar sampai Wang Jing bertanya-tanya, apa ada manusia yang bisa mengendalikannya? Saat ini Yowon memiliki tenaga dalam melebihi Wang Jing. Wang Jing menyadari kalau Yowon sedang melangkah ke level selanjutnya yang belum pernah dicapai oleh Wang Jing. Yowon pun menjatuhkan kedua senjatanya dan langsung bermeditasi. Tubuhnya mengeluarkan uap hitam dan udara dingin di sekitarnya. Semua orang menjadi diam karena tahu apa yang sedang terjadi pada Yowon yang sedang melangkah menuju level selanjutnya. Dengan suara ledakan dan energi yang luar biasa, para prajurit kultus mulai berkumpul. Hubong dan Ho Sangwa menghalangi mereka dan memberitahu kalau The Lord mereka sedang melangkah ke level selanjutnya. Jadi mereka nggak boleh mengganggunya sedikit pun. Mereka pun menurut dan berdebar-debar. Para prajurit pun mulai mundur karena tidak mau mengganggu Lord mereka untuk melangkah ke level selanjutnya. Saat itu Wang Jing meminta Gamrosu untuk memeriksa keadaan Yogun. Gamrosu dengan gembira berkata kalau kondisi Yogun sudah stabil. Energi yin dalam tubuhnya sudah mereda. Mereka memang masih harus mengawasi Yogun, tapi keadaannya sudah baik-baik saja. Gamrosu pun akan membawa Yogun ke ruang kesehatan yang ada di situ dan bertanya apa Wang Jing akan ikut. Wang Jing berkata kalau dia masih ada urusan di situ. Jadi Wang Jing meminta Wang Bun untuk menemani Gamrosu dan adiknya. Wang Jing berpikir dia harus membalas budi Yowon karena sudah menyelamatkan putrinya. Jadi dia dengan sukarela akan menjaga Yowon yang sedang dalam keadaan trans. Yang masih ada di pondok tamu itu hanya Wang Jing, Hubong, Moon Gyu, dan Ho Sangwa saja. Tanah di sekitar halaman membeku dengan es hitam. Energi di halaman itu sangat mengerikan dan dingin membekukan. Para prajurit tidak akan dapat bertahan jika mereka masih di situ, maka akan diusir. Hanya Wang Jing yang mampu menahan terpaan energi itu dari jarak dekat. Saat itulah badai energi itu terserap ke tubuh Yowon. Sepertinya Yowon telah berhasil menyatukan dua energi menjadi satu. Semua yang ada di situ terkejut melihat kulit Yowon yang mulai retak. Mereka tahu Yowon sedang mengalami rekonstruksi tubuh. Rekonstruksi tubuh adalah fenomena di mana tubuh akan berubah menyesuaikan dengan kekuatan baru yang telah dicapai. Yowon sedang mengalami ini sekali saat dia mencapai level Superior Master tahap akhir. Dan sekarang adalah yang kedua. Tulang-tulang Yowon mulai berubah dan kulitnya retak saat tubuhnya bergetar karena perubahan. Hubong, Ho Sangwa, dan Moon Gyu terpana melihatnya. Karena itu pertama kalinya mereka melihat rekonstruksi tubuh. Setelah beberapa lama, tubuh Yowon pun berhenti bergerak. Moon Gyu penasaran apa ada yang berubah dari Yowon.
Saat itulah retakan di kulit Yowon menjadi hancur dan menjadi debu. Sekarang Yowon terlihat memiliki kulit mulus dan glowing dengan otot-otot tubuh yang indah. Cukup untuk membuat orang-orang yang melihatnya berpikir sudah melihat tubuh yang sempurna, perfection. Moon Gyu yang sudah pernah melihat tubuh polos Yowon sebelumnya merasa kalau tubuh Yowon sekarang sangat indah sampai membuatnya memerah karena malu. Ho Sangwa membuang muka juga karena malu. Wang Jing terkagum-kagum karena dia sama sekali nggak bisa merasakan kekuatan Yowon. Yowon telah mendapatkan kekuatan yang telah melampaui kekuatan manusia. Yowon terasa seperti bukan lagi manusia. Origination. Kata tepatnya tuh saya juga bingung sih ya. Mungkin asal mula atau awal mula, pokoknya itu aja ya. Bingung juga menerjemahinnya. Artinya tubuh kembali ke asal, di mana ketika seorang pendekar naik level, di mana mereka dapat menarik dan mengeluarkan energi dari sumbernya. Sorry ya guys kalau bingung, saya juga bingung sebenarnya ngejelasinnya. Pokoknya gitu aja ya. Mata Yowon memang terlihat tidak memiliki keinginan yang kuat, tapi penuh dengan kewibawaan. Wang Jing pun memberi ucapan selamat pada Yowon karena telah berhasil melangkah ke level selanjutnya. Bahwa hal itu adalah mimpinya yang ingin dicapai oleh Wang Jing, yaitu level Supreme Master tahap akhir, atau bisa juga disebut sebagai level Supreme Master yang sempurna, the perfect Supreme Master level. Chun Yowon telah memahami tentang keselarasan energi saat dia mencoba untuk menyeimbangkan dua energi yang saling bertolak belakang, yaitu energi Yang dan energi Yin, hingga akhirnya dia sekarang mencapai level Supreme Master tahap akhir. Semua pelayan Yowon berlutut dan mengucapkan selamat pada Yowon. Yowon tersenyum. Tindakannya menolong seorang wanita telah memberinya hadiah yang luar biasa. Ini adalah sebuah keberuntungan. Saat itu Wang Jing menghampiri Yowon dengan bersemangat dan berkata apa Yowon mau mencoba kekuatan barunya. Kalau mau, dia bersedia untuk menjadi lawan duel Yowon. Wang Jing ingin merasakan duel dengan pendekar yang jauh lebih kuat darinya. Selama dalam persembunyian, Wang Jing gak pernah bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan sekarang hanya Yowon yang bisa membuatnya mengeluarkan seluruh kemampuannya. Semua pelayan Yowon menjadi bersemangat juga. Bagaimanapun, the Lord mereka akan bertarung dengan salah satu dari 5 pendekar terkuat se-Wulin. Semua ingin menyaksikan duel legenda itu. Setelah berpikir sejenak, Yowon pun setuju untuk duel dengan Wang Jing, karena dia pun penasaran dengan kekuatan barunya. Wang Jing pun menundukkan kepala berterima kasih pada Yowon dengan bersemangat. Saat mereka akan pindah tempat, tiba-tiba Hubong menginterupsi dengan mengatakan kalau mereka harus memberikan pakaian pada the Lord mereka. Jreng, Yowon masih polos guys, nggak pakai apa-apa, pakai sempak juga enggak dia. Bersambung ya guys. Video minggu depan bakal seru banget dah. Mulai dari situ Yowon udah nggak terkalahkan lagi gitu. Badas deh pokoknya, udah kayak dewa. Jangan lupa baca webtoonnya ya guys. Kasih love di tiap episodenya, klik favorit dan kasih rate yang tinggi biar autornya semangat buat bikin manhwanya. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.